Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran TIK kelas 6 MI. Nah, kita sekarang sudah memasuki semester 2. Di awal semester 2 ini yaitu kita masuk bab 3 tentang layanan internet dan keamanannya. Apa saja materi yang akan kita bahas pada bab 3? Di bab 3 nanti materinya ada 3 poin. Yang pertama, layanan internet. Di situ nanti isinya tentang macam-macam layanan internet, etika menggunakannya, bagaimana. Kemudian yang kedua, kode rahasia, yaitu terkait user dan password seseorang biasanya. Kemudian ada bilangan biner dan pemrograman. Nah, bilangan biner dan pemrograman, mungkin di bilangan biner saya tidak akan bahas secara detail. Pemrograman nanti kita akan ada pembahasan khusus di bab selanjutnya, yaitu yang bab keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas dulu layanan internet yang bagian pertama, macam-macam layanan internet dan etika menggunakannya. Kita hanya masuk di macam-macam layanan internet. Untuk etika penggunaannya saya akan masukkan ke materi berikutnya. Nah, layanan internet apa aja sih yang disediakan di internet itu? Sebenarnya yang disebutkan di buku ini cukup sedikit. Ada banyak sekali yang bisa kita peroleh, baik itu yang baik atau yang buruk ya. Nah, kita coba bahas satu persatu nanti apa aja jenis-jenis layanan internet yang ada, mulai dari email, e-learning, browsing, download, e-commerce, e-government atau chatting, searching, e-banking, dan mungkin juga blogging. Nah, di layanan-layanan ini adalah yang akan kita bahas. Seperti apa? Nah, kita masuk yang pertama. Yang pertama, email atau surel. Apa sih email atau surel? Email itu sebenarnya singkatan dari electronic mail. Kalau laptopnya atau komputer anak-anak menggunakan bahasa Indonesia atau HP-nya menggunakan bahasa Indonesia, nanti yang muncul adalah surel, surat elektronik. Surat elektronik atau email ini merupakan layanan untuk mengirim surat melalui media elektronik. Jadi kita tidak perlu lagi nulis di kertas dan dikirim via pos, itu sudah tidak perlu. Nah, kita kirimnya secara online. Nah, ada beberapa tempat, sebenarnya tidak cuma ini ya, tidak cuma ini yang bisa kita gunakan untuk membuat email. Cuman yang paling kita kenal, yang paling terkenal itu adalah Gmail. Saat ini yang paling sering kita gunakan atau yang anak-anak tahu adalah Gmail sama Yahoo Mail. Padahal sebenarnya ada Zoho Mail, ada Outlook, ada Cloud, ada banyak lainnya ya. Kalau Gmail ini punyanya Google. Yahoo Mail ini punyanya Yahoo. Zoho itu punyanya Zoho. Outlook itu punyanya Microsoft. Jadi kalau anak-anak di laptopnya biasanya atau di komputernya itu ada Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word. Nah, itu biasanya ada juga di dalamnya itu Microsoft Outlook. Nah, itu email untuk yang punyanya Microsoft. Kalau Cloud Mail itu punyanya Cloud, iCloud. Nah, berikutnya ada chatting. Nah, siapa yang tidak tahu chatting? Saya rasa semua sudah tahu nih. Chatting adalah layanan komunikasi antara dua orang atau lebih yang jaraknya jauh. Tapi saat ini jarak kadang tidak jauh pun juga kebanyakan menggunakan fasilitas chatting. Nah, layanan chatting ini ada berapa macam? Ada banyak kalau sekarang. Yang paling sering digunakan adalah WhatsApp, Telegram, Line, Instagram, kemudian ada Pinterest, mungkin beberapa orang pakai, ada Facebook, ada banyak lagi ya, LinkedIn. Nah, itu juga merupakan layanan chatting, layanan untuk komunikasi antara dua orang atau lebih di dalam komunikasi itu gitu ya. Nah, di yang ketiga ini
ada download dan upload. Kita sering mendengar istilah apa itu download dan apa itu upload gitu ya. Ayo download ayo ke internet, kita waktunya upload tugas, download tugas. Nah, download dan upload itu seperti apa? Download itu mengunduh. Mengunduh yang berarti menyalin informasi dari internet. Kita menyalin dari internet, kita salin, kita taruh di HP, kita taruh di laptop kita atau ke komputer kita. Itu kita sebut dengan mengunduh atau download. Istilah umumnya adalah download. Simbolnya download ini umumnya bersimbol tanda panah ke bawah. Misal kita buka situs, kemudian di situ ada tulisan download, ada tanda panah ke bawahnya. Kalau masalah gambar lingkaran ini macam-macam nanti. Ada yang lingkaran, ada yang kotak, ada yang oval, ada yang kayak gambar awan. Banyak ya. Cuman untuk download logonya itu adalah tanda panah ke bawah. Lawannya download yaitu upload. Kalau download itu menyalin informasi dari internet, kalau upload memberikan informasi ke internet. Misal, saya upload video. Nah, contohnya, saya upload video ke YouTube. Nah, upload simbolnya panah ke atas ya. Upload video ke YouTube. Berarti kita memberikan informasi ke YouTube. Nah, di YouTube nanti baru dilihat oleh banyak orang. Nah, begitu ya. Kalau download tadi dari internet ke komputer pribadi kita supaya kita bisa mudah mengaksesnya. Nah, itu perbedaan antara download dan upload. Sederhana bukan? Sederhana. Nah, blogging. Blogging ini merupakan layanan internet dari internet ya untuk kegiatan menulis. Jadi, kalau kita misal kita belajar menulis nih. Saya ingin menulis sebuah cerita atau menulis kegiatan harian atau membuat sebuah artikel. Nah, itu kita bisa pakai layanan blogging. Manfaatnya apa? Di blogging ini kita bisa belajar menulis di situ, kemudian bisa belajar mengungkapkan ide-ide tulisan, kita bisa belajar untuk berbagi informasi, karena nanti biasanya di layanan blogging ini setelah kita menulis sesuatu ada beberapa orang mungkin yang akan saling berkomentar. Nah, di situ bisa kita gunakan untuk evaluasi. Layanan blogging ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, anak-anak kalau misalnya pengen belajar blog, boleh belajar. Bisa pakai Blogger, WordPress, Weebly, Webs, dan Wix. Sebenarnya ada di luar ini ada banyak. Nah, untuk WordPress itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Terserah. Yang Blogger ini secara umum ini gratis. Kalau Weebly, Webs, dan Wix, Ustadz belum pernah nyoba. Kalau anak-anak mau nyoba silahkan dicoba dulu. Nah, layanan blogging ini cukup banyak manfaatnya ya. Bagi anak-anak yang suka menulis, suka berbagi informasi dalam hari ini ya bisa video, bisa tulisan, bisa foto. Silahkan belajar pakai blogging ini. Di layanan yang kelima adalah browsing. Browsing adalah layanan untuk mencari atau menjelajahi informasi di internet. Nah, kita hanya mengenal browsing, tetapi layanan ini seperti apa sih? Nah, kamu biasa sudah menggunakan ini kan? Ini yang paling terkenal, artinya yang paling sering kita temui. Mau di HP, di laptop, di komputer, nah biasanya ada ini. Nah, browsing itu adalah layanan untuk mencari atau menjelajahi informasi di internet. Jadi layanannya, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menjelajahi, mencari informasi di internet, itu kita bisa menggunakan ini Safari Browser, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, UC Browser, dan sebenarnya masih ada beberapa lagi ya. Nah, ini adalah beberapa contoh layanan browser. Nah, dari browser ini nanti kita biasanya searching. Searching itu yang gimana? Searching itu
layanan pencari informasi. Kalau browsing, nah, untuk melakukan searching atau pencarian informasi dibutuhkan search engine, mesin pencari. Nah, sebagai mesin pencari yang membantu pencarian situs. Nah, kalau browsing, misalnya tadi ini, kalau browsing itu adalah Chrome-nya, browser itu Chrome-nya, kalau searching itu adalah Google-nya. Kalau browsing itu Mozilla-nya, kalau searching itu Yahoo-nya. Nah, alat-alat untuk searching atau mesin pencari ini ada yang dari Google. Jadi kita yang sering kita kenal kan Google. Nah, ketika anak-anak masuk Google, klik Google. Nah, itu berarti kita sedang searching menggunakan mesinnya Google. Kalau kita search menggunakan Yahoo, maka berarti kita sedang menggunakan mesin pencari punyanya Yahoo. Ada DuckDuckGo, ada Bing, ada banyak macamnya juga ini ya. Nah, oke ya, bisa membedakan antara browsing dan searching. Kalau browsing itu browsernya Mozilla, Firefox, itu alatnya ya, Opera. Tapi kalau searching alatnya ya Google, Yahoo, DuckDuckGo, Bing. Nah, itu. Kemudian e-commerce. E-commerce adalah layanan untuk melakukan pemesanan dan pembelian secara online. Jadi jual beli secara online. Kita jualan, kita belanja itu secara online. Itu dinamakan dengan e-commerce. Layanan untuk jual beli secara online. Kalau yang ini saya rasa anak-anak sudah banyak yang tahu. Ada Bukalapak, Shopee, Lazada, AliExpress, JDID, dan banyak yang lainnya ya. Nah, ini kalau untuk layanan ini bisa tanya ke orang tuanya, biasanya sering belanja ini. Gitu, oke. Nah, di layanan yang ke-8 tadi ada 10 layanan ya, kurang 3 lagi, ada e-banking. E-banking itu layanan untuk proses transaksi agar berjalan dengan cepat. Biasanya e-banking ini hanya digunakan untuk sistem transfer antar bank atau sistem transfer jual beli pada e-commerce yang tadi. Nah, kalau untuk penarikan uang itu biasanya masih ke mesin ATM. Kita tidak bisa pakai e-banking. Nah, layanan ini ada banyak, hampir semua bank itu sekarang ada layanan mobile bankingnya atau e-banking, electronic banking. Karena pakai HP maka sekarang banyak yang disebut mobile banking. Nah, saya rasa ini aja kalau untuk yang e-banking ya. Dan nanti dari aplikasi ini kita bisa pakai aplikasi pendidikan, pembayaran, cari apa ini namanya, pesen tiket, tur, atau pembayaran listrik, kita bisa menggunakan aplikasi e-banking ini. Sebenarnya e-banking itu sekarang ada lagi yang namanya virtual banking, beda lagi nanti. Nah, saya rasa ini ya. Untuk yang ke-9 ada e-government. E-government adalah layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ada banyak situs-situs. Jadi ini bagian dari blogging, tapi yang ngeblog itu adalah pemerintah. Kalau blogging tadi kan berguna untuk menulis ya, menulis di internet. Nah, kalau e-government ini bisa berupa dia tulisan di internet atau bisa berupa layanan kayak pembayaran pajak atau informasi kita membuat NPWP, kita ngurus akte secara online. Nah, itu sekarang sudah ada gitu, atau membayar pajak secara online. Nah, mengecek pajak bangunan, pajak rumah, pajak kendaraan secara online itu namanya e-government, punyanya pemerintah. Dan yang terakhir adalah e-learning. E-learning layanan pembelajaran elektronik. E-learning ini di sini ada beberapa contoh. Saya contohkan untuk yang punyanya universitas. Jadi
pembelajaran secara online, seperti kalau anak-anak tahu juga punyanya apa itu namanya pembelajaran online. Anak-anak juga bisa cek, misalnya kalau punyanya Araihan yang alien.elearning alien.araihan.com. Nah, itu kan juga termasuk pembelajaran online, situs pembelajaran online gitu ya. Atau misalnya anak kalau yang masalah ini layanan pembelajaran elektronik ini tidak hanya di web, anak-anak bisa juga lihat di YouTube, itu juga merupakan bisa termasuk ke dalam kategori pembelajaran elektronik gitu ya. Jadi pembelajaran yang bersifat online, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk langkah-langkah petunjuk, nah kayak gitu. Nah, anak-anak lihat video ini termasuk juga nanti layanan e-learning. Atau yang punyanya Google ada Classroom, bagi anak-anak yang kelas 6 yang pakai Classroom, Google Classroom, nah itu juga layanan e-learning. Saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini. Start akhiri, sebelum saya akhiri ya, semoga ini bermanfaat, tetap semangat. Untuk tugas akan saya kasihkan pada pertemuan berikutnya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.